menindaklanjuti surat Dewan Pengurus Badan Komunikasi Nasional Desa Indonesia BKNDI Kabupaten Jombang tanggal 29 September 2021 nomor 021-9-9/2021 tentang permohonan hearing guna meminta bantuan penyelesaian terkait dana CSR 2018 Termin 3 dan 2019 yang difasilitasi oleh Komisi D DPRD Kabupaten Jombang masih mengalami kebuntuan. Hal itu terlihat saat dengar pendapat di ruang rapat paripurna DPRD pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 bersama Ketua Komisi D Erna Kuswadi, kuasa hukum PT Sengpong Erdianto, serta warga desa Tunggurono yang menanyakan dana CSR tahun 2018 termin ketiga dan 2019 yang belum diberikan oleh pihak perusahaan kepada warga. Hearing yang berlangsung sekitar 2 jam lebih, Ketua Komisi belum bisa mengambil keputusan berhubung Kepala Desa Tunggurono tidak hadir. Kami selaku Ketua Komisi D akan merekomendasikan permasalahan ini ke pemerintah desa untuk diselesaikan. Jelas Erna Kuswadi saat memimpin rapat dengar pendapat umum di ruang paripurna DPRD. Kuasa hukum PT Sengpong Erdianto mengatakan kalau dana CSR perusahaan tahun 2019 tidak bisa dicairkan karena Ketua CSR Desa Tunggurono tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang sudah diterima tahun 2017 tahun 2018. Sampai tidak dicairkan anggaran 2019 itu penyebabnya apa? Ya karena laporannya itu belum selesai semua diberikan ke kita dari pihak desa sendiri itu belum sampai ke kita. Berarti, belum ketemu. Berarti intinya gini, kita sudah memberikan surat kepada ketuanya. Iya, pada bulan tanggal 28 Oktober kalau nggak salah. Diterima oleh ketuanya. Supaya tadi ada di berkas ya. Jadi itu persoalannya. Kalau itu sudah ketemu ya, maka itu kemudian ada kayak deadlock kayak begitu. Ambil jalan tengahnya yaitu ada pertemuan tanggal 14 Februari yang kemarin yang banyak semuanya gua hadir. Pak CSR anggota yang lama gua hadir. Maka diputuskanlah ya sudah daripada enggak ketemu jalan tengahnya ada ya supaya biar enak. Iya. Kereta 2012 itu memang tidak cair sama sekali dari bukan 2019, maka itu ada periodenya 2018 19 2020. Periodenya bukan masalah tahunnya, iya. Yang sekarang tahun. Dan 2020 supaya itu makanya Pak Kepala Desa memberikan diskresi yang cukup bagus, memberikan usulan sudah yang tahun ini tahunan aja supaya nggak bingung. Jadi Kepala Desanya lebih maju untuk berpikir terhadap masyarakatnya daripada timpang siur kayak begini. Itu loh, nggak ada periodenya itu. Boleh tahu Pak untuk jumlah diskusinya CSR sampai berapa untuk ke desa yang di? Wah kalau untuk desa keseluruhan 425 juta satu tahun. Iya, itu kalau nggak salah ada di media juga kita serah terimanya. Dengan Bapak siapa? Erdianto. Terus kapasitasnya di sebagai kuasa hukum. Iya. Dewan Pengurus BKNDI Kabupaten Jombang Yusuf Effendi sebagai pendamping warga akan tetap meminta pencairan kepada PT Sengpong karena ini hak warga. Jangan karena ada kesalahan pribadi dari Ketua CSR, hak warga Desa Tunggurono dikesampingkan, tegasnya. Sebagai pendamping warga, saya tidak setuju kalau direkomendasikan ke desa lagi. Karena sudah 2 tahun, desa tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Saya minta kepada DPRD untuk kembali melakukan pertemuan dengar pendapat ulang. Kapan para pihak diundang lagi ke DPRD, pinta Ketua BKNDI Kabupaten Jombang. Nama saya Muhammad Yusuf Effendi. Saya Ketua BKNDI Kabupaten Jombang.
Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia. Ketika ada permasalahan di warga, minta bantuan kita sesuai tupoksi kita, yaitu mengkomunikasikan dengan anggota DPRD. Warga ini sudah 2 tahun Pak, terkait permasalahan kompensasi 2019 belum dicairkan oleh PT Sempong. Itu padahal hak warga. Itu hak warga. Dan sudah mediasi itu, kalau dihitung nggak kena berapa kali dengan desa dan lain-lain buntu. Terakhir kita mengadu ke DPR. Harapan kita, beliau ini wakil rakyat, Bapak. Tumpuan kita, wakil awake dhewe rakyat. Tapi dengan hearing ini tadi, saya yang mendampingi BKNDI yang mendampingi warga Tunggorono sangat tidak puas dengan hasil ini. Terakhir kita seperti disepakati tadi diketahui, kita cuma diberikan untuk DPRD memberikan rekomendasi ke desa. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Kita tantang untuk hearing lagi pun itu jawabannya sulit untuk menyetujui. Dengan alasan deadlock ini karena para pihak dari desa, dari CSR tidak datang. Padahal di surat saya sudah jelas. Mohon di LB Pak, mohon diundang para pihak. Gitu kan. Terakhir juga dengan PT Sempong, tadi berkali-kali saya tanyakan tim CSR ini tanggung jawabnya siapa, bentukannya siapa, tidak bisa menjelaskan secara jelas. Jadi masih ngambang terus, kasihan warga Pak. Padahal dampak lingkungan yang diterima warga sangat masif. Wakil Ketua CSR periode lama Haji Gunawan mengatakan kalau memang pihak desa dan pihak perusahaan tidak bisa memberikan kejelasan, maka pihaknya akan melaporkan ke pihak berwajib untuk diselesaikan. Biar aparat penegak hukum yang bertindak melakukan penyelidikan. Nama saya Haji Gunawan. Jabatan saya Wakil Ketua CSR periode yang lama. Memang LPG ini yang dipermasalahkan Sempong yang membuat single factor Ketua CSR. Siapa namanya Pak? Syahar Yasin. Yasin. Tapi di sini masyarakat ini kan tanya termasuk saya, mengapa untuk periode 19 ini tidak diterimakan kepada warga? Nah, ini dari pihak desa juga membulet saja, pihak Sempong juga membulet, ditumpukan kepada pimpinan 1 Syahar Yasin yang sekarang tidak diketahui rimbanya. Nah, ini yang salah kelompok atau perseorangan. Dirugikan siapa? Kalau yang dirugikan Sempong di balai desa, di DPR tadi saya sarankan laporkan polisi. Karena ini nanti kalau dibawa ke desa lagi, ujung-ujungnya yang kambing hitamnya ini Syahar, tapi dampaknya yang kena masyarakat. Tidak akan selesai lagi kalau nanti ujung-ujungnya Syahar harus didatangkan. Padahal yang berhak memegang seseorang itu aparat hukum, yaitu kejaksaan maupun kepolisian. Saya suruh melaporkan tidak mau. Seperti itu. Ya. Nah, terkait anggaran CSR sesuai keterangan pengacara tadi, ya, Pak Dianto itu memang tidak dicairkan karena tidak ada laporan atau LPG dari pengurus CSR desa. Dia belum jawab hari ini pertanyaan masyarakat duwe iki isih apa ora. Belum dijawab dengan tegas. Hanya klarifikasi. Kalau mau klarifikasi ya harus adu data. Sementara yang membawa data ini CSR, Ketua CSR lama Syahar Yasin. Masyarakat ini tidak paham itu. Itu semua pahamnya itu setiap tahun menerima. Bahkan kemarin di balai desa beliau sudah paham maksud kita tahun 19. Kita minta diserahkan pada siapa, rekening nomor berapa yang diberikan pada kami. Waktu itu sudah, sekarang saya minta jangan sekarang toh Pak, ini masalah uang loh, kalau keliru salah lagi ya besok lah. Besok dikirim Pak print out itu ya, tapi print out yang dikirim adalah tahun 18. 19 nggak ada. 19 enggak masalah, 18 sudah menerima. Gitu loh Pak ceritanya. Perwakilan warga atas nama Rubianto, warga RT 04 Dusun Dayu, Desa Tunggorono,
berharap kepada PT Sengpong untuk segera menyelesaikan tanggung jawabnya kepada warga terkait kompensasi tahun 2019. Nama saya Rubianto, warga RT 4, masuk dalam Dusun Dayu, juga warga Desa Tunggorono, yang mana tadi sudah melakukan hearing. Tadi harapan warga ini semuanya, poinnya satu aja Pak, untuk kompensasi 2019 untuk warga masyarakat itu cair, itu aja. Terima kasih. Demikian dari Jombang, saya Agus Situju Haira, Kabar Jagat mengabarkan.